Halo semuanya, pada video perkuliahan kali ini kita akan membahas materi yang baru, materi yang keempat, yaitu mengenai analisis leverage. Oke, langsung saja saya masuk ke materinya. Kita mulai dari pendahuluan dulu, dari pengertian-pengertiannya dulu. Nah, leverage mungkin kalian sudah pernah ketemu bahasa ini di manajemen keuangan 1. Ya, leverage merupakan salah satu rasio keuangan juga. Nah, leverage yang akan kita bahas ini, kita mulai dulu dari definisinya dulu. Nah, leverage itu sendiri adalah kemampuan perusahaan untuk menggunakan aset dari dana pinjaman untuk menciptakan hasil pengembalian atau return yang baik dan mengurangi biaya. Simpelnya adalah kemampuan bagaimana perusahaan mengelola nih si aset yang dimiliki agar menghasilkan laba yang lebih tinggi lah. Jadi gimana perusahaan mengelola asetnya untuk ya kegiatan operasional, kegiatan penjualan, produksi dan lain sebagainya, sehingga pendapatan yang diraih itu bisa semaksimal mungkin. Nah, pendapatan maksimal otomatis ya labanya juga pasti meningkat seperti itu. Nah, rasio pada leverage akan menjadi alat pertimbangan penting bagi investor atau kreditur untuk menilai investasi mereka. Nah, apa sih yang menjadi penting? Nah, karena kalau tingkat leverage itu identik dengan hutang. Jadi, rasio leverage orang bakal atau investor bakal memperhatikan dan penting. Kenapa? Karena ya terkait dengan pinjaman di dalam perusahaan. Makin gede pinjaman berarti terindikasi akan ada potensi untuk ke arah yang kurang baik. Misalnya, perusahaan selalu merugi. Nah, untuk menutupi kerugiannya, menutupi kebutuhan dananya, perusahaan terpaksa harus melakukan pinjaman kepada pihak ketiga. Ya, ataupun perusahaan tidak mampu nih bayar utangnya, jadi utangnya segitu terus, nggak pernah berkurang. Ataupun karena tingkat utang yang tinggi menyebabkan timbullah namanya biaya bunga. Utangnya bengkak, biaya bunganya juga bengkak, dan lain sebagainya. Maka dikatakan leverage itu penting untuk diperhatikan bagi investor. Nah, dari referensi lainnya, leverage merupakan suatu tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva dan atau dana yang menimbulkan beban tetap. Jadi selain aktiva, bisa juga kemampuan perusahaan dalam mengelola dana yang ada. Nah, dana yang ada ini itu bersumber dari mana? Yaitu dari pinjaman. Yang namanya pinjaman pasti menimbulkan beban tetap ataupun ya seperti biaya bunga lah. Ya. Kalau pinjaman pasti bunga, kalau misalnya menerbitkan saham berarti muncul yang namanya dividen. Dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan laba perusahaan. Nah, selain itu leverage juga bisa diartikan sebagai penggunaan aktiva atau dana, di mana untuk menggunakan dana tersebut perusahaan harus menutupi biaya tetap atau beban tetap. Perusahaan yang memiliki biaya operasi tetap atau biaya modal tetap, maka perusahaan tersebut menggunakan leverage. Oke, penggunaan leverage bisa menimbulkan beban dan risiko bagi perusahaan. Apalagi keadaan perusahaan semakin memburuk. Simpelnya gini deh, kamu berinvestasi atau memiliki sebuah usaha, tentu akan lebih tenang kalau pakai modal sendiri. Ya, mau situasi memburuk pun kalian nggak takut karena ya itu uang kalian kayak gitu. Namun kalau misalnya kalian minjem, kalau udah minjem kemudian keadaan perusahaan menjadi semakin memburuk, pasti kalian khawatir. Pertama, mungkin nggak bisa bayar beban bunganya. Kedua, mungkin kalian tidak bisa melunasi pokok pinjamannya kayak gitu. Ya, jadi efek domino lah, multiplier effect lah, bisa dibilang kayak gitu. Oke, di kalimat terakhir, di samping perusahaan harus membayar beban bunga yang semakin besar, kemungkinan perusahaan mendapat penalti dari pihak ketiga. Kenapa? Karena telat membayar beban bunganya. Oke, satu definisi terakhir, leverage adalah kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang memiliki beban tetap, kurang lebih sama, untuk memperbesar tingkat penghasilan. Ya, tujuannya kurang lebih sama lah. Nah, dalam kondisi apa atau dengan asumsi apa seseorang atau sebuah perusahaan mengajukan pinjaman?
Jadi memanfaatkan pinjaman sebagai sumber dana utama mereka. Atas dasar apa? Atas dasar dengan asumsi bahwa uang yang dipinjam ini bakal dikelola dengan baik, sehingga nantinya bisa meningkatkan omset, kemudian labanya meningkat. Nah, labanya ini bisa lebih besar daripada biaya bunganya. Berarti kalau lebih besar, logikanya berarti bagus. Jadi saya pinjam bunga, saya mampu bayar, plus saya dapat profit juga. Berarti logikanya kan aman. Saya bisa bayar bunga, plus saya bisa menghasilkan uang juga dari operasional saya. Ya, jadi maka kalau hitung-hitungan kamu, profitnya bisa lebih besar daripada biaya bunga, berarti ya boleh. Kamu minjem aja uangnya. Dengan asumsi seperti itu. Tapi ya, dalam prakteknya kamu harus mempertimbangkan banyak faktor. Ada risiko usaha, risiko dagang, kemudian risiko pasar juga, market yang tidak stabil, bisa naik, bisa turun harganya, kayak gitu. Baik, di sini ada beberapa jenis leverage. Umumnya kalian bakal ketemu dua, operating sama financial. Nah, cuma dua sih, operating sama financial. Yang ketiga adalah combination. Jadi gabungan antara si operating sama si financial leverage. Operating leverage itu lebih berfokus kepada kegiatan operasi. Ya, jadi nanti lingkup misalnya kalau di laba rugi, lingkupnya itu dari penjualan, kemudian biaya-biaya HPP, operasional, sampai ke EBIT, earning before interest and tax. Kalau financial leverage lebih berbicara mengenai earning before interest and tax, interest, tax, sampai earning after tax, kemudian earning per share. Kayak gitu. Nah, combination berarti gabungan keseluruhannya. Lebih rinci nanti akan kita bahas satu persatu. Oke, masuk ke operating leverage dulu atau leverage operasi. Nah, leverage operasi itu sendiri adalah kemampuan perusahaan dalam menggunakan fixed operating cost. Jadi menggunakan biaya tetap untuk memperbesar pengaruh dari perubahan volume penjualan terhadap EBIT. Jadi simpelnya gini deh, di leverage operasi perusahaan itu harus mengelola si biaya tetap dengan baik agar volume penjualan atau agar penjualan kita bisa didongkrak, bisa disupport lah, bisa didorong semaksimal mungkin. Ya, agar EBIT yang dihasilkan juga baik atau tinggi. Nah, fixed operating cost atau beban tetap operasional tersebut biasanya berasal dari apa aja? Yaitu beban penyusutan, itu sudah pasti. Biaya produksi, beban pemasaran yang sifatnya tetap. Misalnya kayak gaji karyawan. Karyawan kantor kan gajinya tetap. Keuangan misalnya, gajinya 5 juta. Dia nggak ada hubungannya sama kegiatan produksi. Mau produksi banyak, dikit ya. Namanya keuangan pasti dibayarnya segitu. Kalau 5 juta ya 5 juta. Maka dikatakan biayanya tetap. Oke, sebaliknya, kalau biaya variabel itu kayak ya upah di buruh di pabrik. Jadi ada yang namanya pembayaran upah ataupun biaya tenaga kerja langsung. Itu untuk tenaga kerja atau buruh yang langsung ada di pabrik yang terlibat sama proses produksi. Oke, leverage operasi adalah pengaruh biaya tetap operasional terhadap kemampuan perusahaan untuk menutupi biaya tersebut. Dengan kata lain, pengaruh perubahan volume penjualan terhadap laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT. Oke, jadi hubungannya di operating leverage adalah penjualan dengan EBIT. Kayak gitu. Jadi penjualan dengan EBIT. Nah, di sini bakal dilihat si penjualan, naik turunnya penjualan itu sensitif gak ya terhadap naik turunnya si EBIT. Apakah sekali misalnya penjualannya naik, EBIT-nya langsung naik drastis, atau penjualan turun, EBIT-nya langsung turun drastis, atau bagaimana? Nah, untuk mengetahuinya kita bakal hitung. Hitung dengan cara apa? Jadi untuk si besar kecilnya leverage operasi bakal dihitung dengan DOL atau degree of operating leverage. Nah, cara hitungnya gimana? Jadi di sini ada beberapa rumus. Perhitungan pertama, persentase perubahan EBIT dibagi persentase perubahan penjualan. Oke. Untuk mengetahui perubahannya caranya gimana? Berarti perubahan EBIT, misalnya EBIT-nya dari 2
juta jadi 2,5 juta. Berarti persentase perubahan EBIT-nya bagaimana? Nah, kita lihat. Berarti dari 2 juta jadi 2,5 juta. Perubahannya berapa atau kenaikannya berapa? Yaitu 500.000. Nah, 500.000 kamu bagi dengan dasar EBIT-nya, yaitu EBIT yang pertama, alias 2 juta. Berarti 500.000 kamu bagi dengan 2 juta, hasilnya adalah 25%. Kayak gitu. Ya, jadi intinya kayak gitu. Kalian cari selisihnya atau perubahannya, kemudian bagi dengan dasarnya. Dibagi dengan persentase perubahan penjualan di sini, berarti perubahan penjualan, misalnya dari 10 juta jadi 15 juta. Berarti perubahannya kan 5 juta. Nah, 5 juta kamu bagikan dengan dasar penjualannya, yaitu yang pertama tadi adalah 10 juta. Kayak gitu. Nah, data rumus ini, ya, rumus ini baru bisa digunakan jika terdapat beberapa data time series. Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu semua dibandingkan. Nah, jika bisa dibandingkan seperti itu, maka bisa kamu pakai rumus yang pertama ini. Oke, dengan syarat perubahan yang terjadi itu karena perubahan volume penjualan atau perubahan si penjualan, kayak gitu. Ya, tapi kalau misalnya yang disajikan hanya data 1 tahun, maka kita pakai rumus yang kedua, yaitu yang penjualan dikurangi biaya variabel dibagi dengan penjualan kurangi biaya variabel kurangi biaya tetap. Seperti itu. Jadi rumus pertama dipakai misalnya jika ada data beberapa tahun yang disajikan dan perubahan yang terjadi itu karena volume perubahan kuantiti penjualan atau volume penjualan, bukan karena perubahan biaya lain. Ya. Tapi kalau disajikannya hanya 1 tahun, datanya ya pakai rumus yang kedua ini. Nah, contoh interpretasinya. Misalnya hasil dari DOL ini, Degree of Operating Leverage, itu 5. Artinya setiap perubahan 1% pada penjualan akan menyebabkan perubahan 5% pada laba operasi atau EBIT perusahaan. Oke. 5% dapat dari mana? Yaitu 1% dikalikan dengan 5. Jadi 5%. 5 kali lah. Ya. Jadi setiap perubahan 1% pada penjualan, maka menyebabkan perubahan 5% pada EBIT. Kalau penjualan naiknya 1%, berarti EBIT-nya naik 5%. Penjualannya turun 1%, maka EBIT-nya turun 5%. Kayak gitu. Oke, analisis leverage ini, operasi leverage, bertujuan untuk mengetahui seberapa peka laba operasi atau EBIT terhadap perubahan hasil penjualan. Ya, seberapa sensitif si EBIT terhadap perubahan si penjualan. Dan berapa penjualan minimal yang harus didapatkan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Kayak gitu. Oke, DOL yang tinggi, kan kita bisa lihat nih nanti hasilnya ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, DOL yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan lebih berisiko dan terpengaruh apabila terjadi perubahan pada penjualan. DOL yang tinggi berarti si EBIT itu sangat sensitif terhadap volume penjualan. Kalau penjualan drop, EBIT-nya pasti drop. Kalau penjualannya naik, EBIT-nya pasti naik. Kayak gitu. Nah, jadi DOL yang tinggi itu dikatakan kurang baik. Jadi lebih beresiko. Kenapa? Karena kalau volumenya turun dikit aja, EBIT kita langsung turun drastis kayak gitu. Ya, jadi sensitif. Sangat kurang stabil lah. Maka semakin kecil fixed cost. Kita lanjutkan di sini. DOL yang tinggi diakibatkan karena penggunaan fixed cost yang lebih tinggi. Nah, maka semakin kecil fixed cost akan semakin bagus karena akan menghasilkan DOL yang lebih kecil. Nah, DOL yang lebih kecil itu membuat perusahaan lebih kompetitif untuk menghadapi penurunan sales. Contohnya, kalau perusahaan mau turunkan harga misalnya, perusahaan akan lebih pede. Kenapa? Karena penurunan harga otomatisnya penjualan kita turun juga. Nah, penurunan ini itu tidak gimana berdampak kepada EBIT ataupun dampaknya tidak signifikan. Jadi perusahaan lebih berani untuk bersaing dalam segi harga. Seperti itu. Lebih kompetitif lah, lebih enak, lebih leluasa untuk si manajemen mengambil keputusan dalam menentukan strategi berjualannya atau bersaing dengan
kompetitor kayak gitu. Oke, di sini ada contoh soal. Di sini ada laporan laba rugi PT Alpha Toys. Nah, di sini sudah ada penjualan bersih, biaya variabel, biaya tetap, EBIT, bunga pinjaman, earning before tax, kurangi tax, hasilnya earning after tax. Kemudian kurangi dengan dividen saham preferred, hasilnya berarti itu laba saham biasa. Atau bahasa kerennya earning available for common stock. Earning available for common stock. Atau laba yang tersedia untuk didistribusikan kepada pemegang saham biasa. Oke, berarti ini 600.000. Nah, kita bagi dengan lembar saham. Kita cari EPS-nya, earning per share. Berarti earning-nya ini 600.000, share-nya itu ada 100.000 saham, 100.000 lembar saham, share. Berarti dibagi, dapatlah earning per share-nya. Berarti satu saham bisa dapat Rp6. Nah, berdasarkan laporan laba rugi tersebut, tentukanlah DOL, degree of operating leverage, apabila terjadi peningkatan penjualan sebesar 10%. Oke, peningkatan penjualan 10% mengakibatkan biaya variabel meningkat pula dengan persentase yang sama. Oke, kita coba hitung. Nah, di soal tadi penjualan bersihnya itu 10 miliar. Ini kan dalam ribuan rupiah nih. Atau di sininya itu tadi 10 juta. Ya. 10 juta karena dikatakan di sini naik 10%, berarti yang 10 juta kamu tambahkan dengan 10% menjadi 11 juta. Untuk si biaya variable awalnya 6 juta tadi di slide sebelumnya. Karena penjualan bersih naik 10%, berarti variable juga naik 10%. Dari 6 juta jadi 6,6 juta. Biaya tetapnya tidak berubah, karena namanya juga biaya tetap. Oke, berarti dapatlah di sini total biayanya 8,6 juta, dikalkulasikan, kurangi beban bunga, kalkulasikan, kemudian kalikan dengan pajak 40%. Jadi si 1,9 juta kalikan dengan 40%, dikurangi hasilnya EAT-nya 1.140.000. Oke, kemudian dikurangi dengan dividen saham preferred, dapatlah laba yang bisa dibagikan kepada saham biasa. Berarti EPS-nya itu 8,4. Setelah kalian dapat data ini, nah kita hitung untuk si DOL ini. Jadi DOL dengan penjualan 10 miliar. Oke, persentase perubahan EBIT, rumusnya kan tadi kalau kita lihat persentase perubahan EBIT dan persentase perubahan penjualan. Nah, kenapa pakai rumus ini? Kenapa tidak pakai rumus yang kedua? Dia sebenarnya sama aja sih. Cuman saya pakai rumus yang pertama aja. Jadi persentase perubahan EBIT dibagi persentase perubahan penjualan. Kita coba lihat. Nah, persentase perubahan EBIT bagi persentase perubahan penjualan. EBIT yang pertama, berarti cara cari persentase perubahan EBIT gimana? Nah, kita hitung dulu perubahan EBIT-nya itu sendiri. Jadi, EBIT yang baru itu 2,4 juta. Atau dalam ribu rupiah berarti jadi 2,4 M. EBIT yang lama itu 2 juta atau 2 M. Berarti kita kurangi 2,4 M kurangi 2 M dibagi dengan 2 M. Penjualan juga sama. Penjualan yang baru itu 11 M dibagi dengan 10 M dikurangi dengan 10 M dibagi dengan 10 M juga. Dapatlah hasilnya itu DOL-nya 2. Nah, berarti apa? DOL sebesar 2 berarti bahwa setiap perubahan 1% penjualan atas dasar sales-nya tadi 10M akan mengakibatkan perubahan EBIT sebesar 2% dengan arah yang sama. Atau dengan kata lain, kenaikan penjualan sebesar 10%, misalnya ya, penjualannya naik 10%, maka EBIT-nya akan naik sebesar 20%. Karena ini kan DOL-nya 2 kali. Berarti 10% kalikan dengan 2. Nah, sebaliknya kalau turun 10%, berarti EBIT-nya juga turun 20%. Seperti itu. Oke, kita masuk ke financial leverage. Untuk financial leverage, nah kita mulai dari definisinya dulu.
Jadi financial leverage adalah penggunaan sumber dana. Kalau tadi operating lebih ke biaya tetap operasionalnya. Kalau di financial leverage lebih ke penggunaan sumber dana. Oke, yang punya beban tetap ataupun bunga pinjaman. Jadi lebih ke kita minjam duit nih. Nah, duit ini menimbulkan bunga pinjaman. Nah, lebih concern ke sana, bukan dengan kegiatan produksinya. Bukan dengan penggunaan aset tetapnya, penyusutannya. Itu operating leverage. Kalau yang financial, lebih ke bunga pinjamannya. Oke. Dengan beranggapan bahwa pengelolaan dana tersebut akan memberikan tambahan keuntungan. Ya, kemudian kebijakan perusahaan mendapatkan modal pinjaman dari luar ditinjau dari bidang manajemen keuangan. Merupakan penerapan financial leverage. Jadi kalau kamu punya rencana untuk mendapatkan sumber dana yang segar, yang berasal dari pinjaman, nah berarti kamu sedang menerapkan financial leverage. Di mana perusahaan membiayai kegiatannya dengan menggunakan modal pinjaman, serta menanggung suatu beban tetap tertentu. Contoh seperti beban bunga. Oke, tujuannya apa? Ya, tujuannya hanya satu, biar labanya maksimal. Berarti, atau dalam kata lain, untuk meningkatkan laba per lembar saham atau earning per share. Oke, perlu diingat financial leverage timbul karena adanya kewajiban finansial, yaitu kamu pinjam uang, ya kamu ada satu kewajiban untuk bayar bunganya. Kayak gitu. Kewajiban finansial ini tidaklah berubah dengan adanya perubahan tingkat EBIT dan harus dibayar tanpa melihat sebesar apapun tingkat EBIT yang dicapai perusahaan. Jadi, beban bunga di sini kan dihitung berdasarkan total pinjaman kamu. Nah, si kreditur nggak mungkin mau lihat, oh kamu untung atau rugi. Kalau rugi nggak usah bayar bunga lah. Pasti tidak ada yang kayak gitu. Nah, maka di kalimat ini dikatakan, kewajiban ini tidak melihat atau tidak memandang si tingkat EBIT. Mau EBIT-nya naik, EBIT-nya turun, bunga yang dibayarkan tetap sama. Kalau setahun segitu ya tetap segitu. Mau kamu untung, mau kamu buntung ya tetap sama. Kayak gitu. Nah, besar kecilnya financial leverage itu dihitung dengan DFL. Kalau tadi DOL, degree of operating leverage, ini DFL, degree of financial leverage. Nah, DFL itu sendiri menunjukkan seberapa jauh perubahan EPS yang diakibatkan karena perubahan EBIT. Jadi kalau tadi perubahan sales mengakibatkan perubahan ke EBIT, kalau ini lanjutannya dari EBIT mengakibatkan perubahan ke PS, ke earning after tax, kemudian kan lanjutannya ke EPS, ya, earning per share. Oke, makin besar DFL maka resikonya makin gede. Perusahaan yang memiliki DFL tinggi adalah perusahaan yang mempunyai utang dalam proporsi yang besar. Nanti DFL tinggi, otomatis dia punya utang juga gede. DFL dapat diperoleh dengan rumus berikut ini. Jadi di sini ada beberapa rumus. Nah, rumus yang pertama itu sama, persentase perubahan EPS dibagi persentase perubahan EBIT. Digunakan jika ada data beberapa tahun yang terlampir. Ya, jadi kalau hanya satu data doang, nggak bisa. Kalau dia punya beberapa data untuk beberapa tahun, bisa pakai rumus yang pertama ini. Nah, kalau misalnya hanya data 1 tahun, atau diminta cari untuk 1 tahun dong, kalian bisa pakai rumus yang kedua ataupun yang ketiga. Kalau rumus kedua, ini yang cuman ada bunga, yang diketahuinya cuman ada bunga pinjaman. Kalau yang ketiga, yang diketahui selain bunga pinjaman, ada dividen juga. Kemudian ada pajak penghasilan. Kayak gitu. Tergantung informasi yang disajikan. Oke, DFL yang besar menunjukkan bahwa perubahan tingkat EBIT akan menghasilkan perubahan yang besar terhadap laba bersih ataupun si EPS. Jadi kalau tadi kita melihat tingkat sensitivitas antara sales dengan EBIT, di DFL ini kita melihat tingkat sensitivitas antara EBIT terhadap earning after tax ataupun earning per share. Oke. Pada kenyataannya, beban tetap bunga ini dapat berupa beban seluruh utang atau obligasi yang ada, plus ataupun biaya dividen atas saham yang diterbitkan. Seperti itu.
Baik, di sini ada contohnya. Terdapat 4 perhitungan dengan jumlah EBIT yang berbeda. Jadi EBIT pertama ini 800 juta, kedua 1M, ketiga 1,2, keempat 1,6 M. Nah, ini hitungan-hitungannya, beban bunganya selalu sama, pajaknya, kemudian diselisihkan dapatnya EBT, hitung pajak, dapatnya EAT. Nah, dividen saham preference selalu sama, paling nanti bedanya di laba tersedia untuk saham biasa, itu kan tergantung dengan earning kita. Kemudian earning per share-nya. Oke, dengan menggunakan informasi di atas, maka hitunglah DFL pada tingkat EBIT 1M. 1M berarti di tahun yang kedua. Oke, cara hitungnya gimana? Kita bisa pakai rumus yang pertama. Karena kebetulan di sini ada ada data beberapa tahun yang disajikan. Dasarnya adalah yang 1M, berarti yang alternatif kedua. Dasarnya. Berarti setelah 2 kan alternatif yang ketiga. Nah, kita pakai yang alternatif ketiga sebagai lanjutannya. Kalau dasarnya yang kedua, berarti lanjutannya yang ketiga. Oke, kita lihat persentase perubahan EPS-nya. EPS-nya dari berapa nih? Dari 3.000 menjadi 4.200. Berarti ada kenaikan 1.200. Berarti 4.200 kurangi 3.000 bagi 3.000, dapatlah 1.200. Oke, bagi 3.000. Nah, untuk EBIT-nya, EBIT dari berapa nih? Dari 1,2M, dari 1M jadi 1,2M. Berarti kita kurangi di sini, cari selisihnya, dibagi dengan 1M. Dapatlah di sini DFL-nya 2. Oke, DFL-nya 2 berarti setiap perubahan 1% EBIT atas dasar yang 1M tadi, selisih 1M, EBIT-nya 1M, akan mengakibatkan perubahan EPS sebesar 2%. Jadi 2 kali. Nah, contoh di bawahnya, kalau misalnya EBIT naik 10%, maka EPS naiknya 20%. Kalau turun 10% EBIT-nya, berarti EPS-nya juga turun 20%. Kayak gitu. Oke, leverage yang ketiga itu combination leverage. Jadi leverage gabungan merupakan pengaruh perubahan penjualan terhadap perubahan earning after tax. Kalau operating leverage kan pengaruh si sales terhadap tadi kan EBIT. Kalau si DFL itu dari EBIT kepada earning after tax ataupun EPS. Kalau combination leverage itu dari semuanya. Dari atas, berarti sales, sampai ke EPS. Ini keseluruhannya. Oke, untuk mengukur secara langsung efek perubahan penjualan terhadap perubahan EPS dengan DCL, Degree of Combined Leverage. Oke, yang didefinisikan sebagai persentase perubahan EPS sebagai akibat persentase perubahan dalam penjualan. Oke, saya lanjut. Cara perhitungannya. Nah, bisa pakai persentase perubahan EPS terhadap persentase perubahan penjualan. Sekali lagi, kalau data yang disajikan ada beberapa tahun boleh. Oke, ataupun cara hitungnya simple. Degree of operating leverage dikalikan aja dengan degree of financial leverage. Nah, ataupun kalian mau hitung agak ribet nih, bisa pakai rumus yang ketiga ini dengan catatan yang diketahui itu ada beban bunga. Nah, namun kalau yang diketahui juga ada dividen, berarti pakai rumus yang keempat. Ada dividen sama ada tax-nya. Kayak gitu. Nah, di sini ada contoh, masih sama pakai PT Alpha Toys. Ada kenaikan quantity 10%, quantity penjualan. Ini sama kayak yang tadi ya, di operating leverage. Jadi, saya hanya sajikan ulang aja. Nah, berapa DCL pada tingkat penjualan 10M? Pada tingkat 10M, DCL-nya ada, pada tingkat sales 10M, nah kita hitung DCL-nya. Berarti persentase perubahan EPS-nya dari berapa nih EPS-nya? Dari 6 ke 8,4.
Oke, 8,4 kurangi 6 bagi 6. Kemudian perubahan penjualan. 11M kurangi 10M dibagi 10M. Dapatlah hasil akhirnya itu 4. Nah, 4 artinya apa? Berarti setiap perubahan 1% penjualan akan berdampak pada EPS sebesar 4% atau 4 kali lipat. Dengan arah yang sama. Kalau naik 10% penjualannya, berarti EPS naik 40%. Kalau penjualan turun 10%, berarti EPS-nya turun 40%. Seperti itu. Nah, ini tambahan dari saya sedikit. Secara laba rugi, kalau kita mau lihat nih, operating leverage itu mencakup bagian mana aja ya? Yaitu dari penjualan bersih sampai ke EBIT. Oke, jadi dia nggak di operating leverage dia nggak ada mandang dividen, nggak ada mandang bunga, karena dia berfokus pada kegiatan operasi. Bagaimana perusahaan memanfaatkan si biaya tetap untuk menghasilkan penjualan yang maksimal, ya, ataupun dalam mengelola si biaya tetapnya agar perusahaan dapat EBIT yang bagus, EBIT yang gede, kayak gitu. Jadi hubungannya lebih ke penjualan bersih dengan EBIT. Nah, kalau financial leverage itu antara EBIT sampai dengan EPS. Jadi kalau di financial leverage kita bakal ketemu EBIT, ada bunga, ada tax, kemudian ada earning per share, itu di financial leverage. Nah, kalau combination leverage, berarti dari awal, dari atas sampai bawah. Dari penjualan, pengaruhnya apa ke EPS? Ya, saya ulangi. Kalau operating leverage itu penjualan kepada EBIT. Kalau financial leverage itu EBIT kepada EPS. Kalau combination leverage itu dari atas. Berarti dari penjualan bersih sampai ke EPS. Seperti itu lingkupnya. Oke, baik. Jadi itu pembahasan dari saya untuk materinya. Nah, sudah ada 3 soal yang saya sajikan di modul 4.1, 4.2, dan 4.3. Baik, jadi untuk video ini saya penggal, jadi ini khusus untuk materinya aja. Nah, kemudian ada latihan soal 4.1, 4.2, dan 4.3. Oke, saya akan bahas satu dulu, jadi sebagai guideline kalian punya pedoman untuk mengerjakan soal, yaitu soal 4.2. Oke, nanti soal 4.1 dan 4.3 itu kalian kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Nah, pertemuan berikutnya itu jam keberapa, apakah sebelum bertemu atau gimana, kalian nanti cek di Google Classroom. Akan saya posting lebih detail di sana. Tapi intinya, 4.1 dan 4.3 itu kalian kerjakan, kumpul pertemuan berikutnya. Kalau yang 4.2 akan saya bahas di video yang setelah ini. Ya, jadi seperti itu. Semoga materi yang bisa dipahami. Kalau misalnya ada logika yang tidak dimengerti, kurang jelas, boleh kalian tanyakan. Ya, untuk materi kita yang keempat ini saya akhiri. Kalau misalnya ada yang bingung, silakan ditanyakan. Oke, kita lanjut untuk pembahasan soal 4.2 agar kalian bisa lebih mudah untuk mengerjakan latihan soal kalian. Oke, kita sambung di video berikutnya. Terima kasih.